Gas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari tim kelompok prapancangan pabrik asam lepolinat dari biomasa limbah jerami padi. Saya Yona Hermawan, kemudian rekan saya Agung Jayanto, dan saya Yusdiana Putri Maulidia. Oke, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai progres perancangan pabrik asam lepolinat kelompok kami. Oke. Asam lepolinat ini kita tahu bahwa produk atau produk dari asam lepolinat ini ternyata di Indonesia itu belum ada yang memproduksi, sehingga dalam pendekatannya kita mengacu pada produk sekundernya atau turunannya, yaitu poliuretan. Nah, masuk kepada tahap identifikasi peluang investasi, yaitu ada supply dan demand. Kebutuhan poliuretan kita tahu dari tahun 2010 sampai 2015 ada peningkatan, terus pada tahun 2013 ada penurunan. Kemudian konsumsi dari poliuretan sendiri kita tahu sampai mencapai 27 juta kilogram per tahun ya. Paling tinggi adalah 32 juta kilogram per tahun. Artinya produk ini sangat dibutuhkan ya di Indonesia sendiri. Maka dari itu kami kelompok poliuretan atau kelompok asam lepolinat yang pendekatan sekundernya pada poliuretan ingin memenuhi kebutuhan di Indonesia. Selanjutnya pada bahan baku. Pada bahan baku, nah bahan baku yang digunakan pada proses pembentukan asam lepolinat ini berasal dari yaitu biomasa. Yang tadi setelah saya bilang bahwa biomasa ini kita dapat dari jerami padi. Nah, biomasa ini sebenarnya bermacam-macam, tapi untuk proses pembuatan produk kami ini kita menggunakan bahan jerami padi, yang mana pada yang kita tahu bahwa jerami padi ini jarang sekali dimanfaatkan. Nah, untuk ketersediaan bahan baku, kita bila mengaitkan ketersediaan bahan baku mengenai jerami padi, maka ini sangat berhubungan dengan produksi padi di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa kota yang penghasil padi terbesar di Indonesia. Nah, dari ke-10 ini, pendekatan yang kita ambil adalah yaitu di Subang. Kenapa kan di Subang? Karena nantinya lokasi pembentukan pabrik kita akan dipilih di Subang, Jawa Barat. Kemudian kompetitor industri asam lepolinat. Yang kita tahu bahwa di Indonesia sendiri belum ada ya industri yang memproduksi asam lepolinat, maka dari itu kompetitor yang kita kaji adalah kompetitor internasional ya, yaitu ada GF Biochemical, terus CGT, terus dan lain sebagainya. Kemudian studi perkembangan teknologinya, dari 4 paten yang ada, kami pilih paten yang keempat ya, method for production of levolinic acid.
dengan nomor paten US 005892.107A. Nah, ini paten yang kami acu, bahan bakunya adalah jerami padi. Nah, kita pemilihan untuk paten ini karena pada bahan bakunya pun jerami padi sangat mudah didapatkan. Dan kemudian dari hasil yield-nya pun cukup besar. Meskipun si paten ini terbilang cukup lama, 99. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Agung Wijayanto. Oke, terima kasih teman saya Yona Hermawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian proses pada industri asam levulinat. Mengacu kepada paten tahun 1999, di mana pertama kali bahan baku masuk ke dalam mixer, di mana di mixer itu ada flow control untuk mengatur aliran bahan baku yang masuk ke dalam mixer. Setelah di mixer, lalu bahan baku yang tadi masuk lagi ke proses hidrolisis untuk menjadi biomasa. Nah, di pengendalian proses ini pun sama menggunakan flow control. Setelah dihidrolisis, produk biomasa yang telah terbentuk masuk dalam reaktor untuk dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Di reaktor ini pun ada penambahan HCl 10% dan juga etanol 90%. Di reaktor ini pun terdapat flow control untuk mengatur laju alir dari biomasa yang berada di reaktor tadi untuk masuk ke reaktor yang 100 derajat Celcius ini. Setelah di reaktor ini masuk ke dalam filter. Di dalam filter ini terjadi proses filtrasi. Setelah masuk proses filtrasi tersebut, lalu biomasa tadi masuk ke holding tank untuk penampungan. Nah, di holding tank ini pun ada flow control. Di holding tank ini ada pengendalian proses yaitu liquid control. Setelah masuk ke holding tank, lalu masuk ke proses separator untuk pemisahan, di mana biomasa yang telah terbentuk lagi dipisahkan antara biomasa yang tadi, lalu untuk menjadi produk asam levulinat. Di separator ini pengendalian proses yang ada yaitu pressure control, level control, dan juga temperature control. Oke, next. Nah, untuk utilitas itu sendiri, kami untuk kebutuhan air kami bersumber dari Perumda Air Minum Tirtarangga dengan kebutuhan air proses sekitar 10.000 liter per hari. Sedangkan untuk listrik, kami pun bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan kebutuhan listrik dari industri kami. Sedangkan steam kami hasilkan dari boiler. Dan itu juga untuk menyediakan tangki untuk penampungan solar dengan kapasitas 2 minggu produksi. Oke, next. Untuk sistem pengolahan limbah itu sendiri terbagi menjadi 3, yaitu limbah padat, limbah cair, dan juga limbah udara. Di mana limbah padat ini limbah utama dari industri. Nah, untuk pengolahannya kami diolah dengan proses penetralan dan lain sebagainya, sehingga nantinya limbah ini masih bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Sedangkan untuk limbah cair pada proses industri ini, kami tidak mampu untuk mengolah sendiri, sehingga limbah cair ini kami lanjutkan ke pihak ketiga. Sedangkan untuk limbah udara ini karena ada proses pemanasan, jadi intinya limbah ini akan diatur sedemikian rupa agar sewaktu untuk pembuangan ke lingkungan itu tidak mencemari area sekitar. Oke, next. Nah, untuk lokasi pabrik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yusdiana Putri Maulidia. Terima kasih kepada Agung Wijayanto. Selanjutnya, untuk lokasi pabrik asam levulinat yang akan didirikan direncanakan berada di Kecamatan Pebuaran Subang, Jawa Barat, dengan faktor penentuan lokasi pabrik, yaitu pemasokan bahan baku. Subang salah satu penghasil padi terbesar. Terus kedua, lokasi berkenan dengan pasar yang sangat strategis. Fasilitas transportasinya tersedia, ketersediaan tenaga kerjanya berdasarkan data umur ketersediaan 350.843 jiwa, ketersediaan utilitas PLN dan PDAM tersedia,
ketersediaan tanah yang cocok dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, untuk analisa ekonomi, ketetapan yang diambil itu konstruksinya pada tahun 2020, produksi komersilnya pada tahun 2022, operasi per tahunnya itu 330 tahun dengan shutdown 35 hari, umur teknis pabriknya 10 tahun, dan self-affluent itu 10% dengan bunga bank 11,0 per tahun. Selanjutnya untuk indeks itu dapat dilihat pada tahun 2022 dengan kenaikan 678,37. Next. Untuk biaya bahan bakunya, bahan baku dengan jerami dan katalis asam sulfat, total biaya per tahun pada tahun pertama yaitu 1,322.535.957 dengan kapasitas produksi 80% pada tahun pertama hingga 10 tahun hingga 100%. Persediaan penunjang itu biodiesel, listrik, air kawasan, pretreatment untuk air dengan total biaya bahan tunjangan yaitu 268.745.972. Next. Untuk harga alat pertama, alat itu sendiri yaitu ada mixer, heater, reaktor, inkubator, tangki penyimpanan jerami dan H2SO4. Itu dengan habis total 33,585 832.930. Tabel gaji per tahunnya itu pada tahun pertama gaji yang total semuanya itu 9,585.460.937.000 hingga 10 tahun. Untuk modal investasi tetap langsung itu terdiri dari alat utama dan penunjang, pemasangan mesin dan peralatan termasuk isolasi dan pengecatan, instrumentasi dan kontrol terpasang, sistem perpipaan, listrik, instalasi listrik terpasang, bangunan, tanah, dan fasilitas layanannya dengan dan ditambahkan modal yang tak terduga itu dengan total 344.608.001,167 rupiah. Next. Ini untuk modal yang tidak langsungnya terdiri dari prainvestasi, keteknikan dan pengawasan, biaya konstruksi, biaya penjaminan selama masa konstruksi, traileran, dengan total investasi tetap tidak langsung 569.491.280 rupiah. Next. Untuk modal kerja, semua dari persediaan bahan baku dan penolong, persediaan sarana penunjangan itu dengan total 579.234.422 rupiah. Dari semua penjelasan analisa ekonomi itu didapatkan nilai IRR itu lebih tinggi dengan bunga bank yaitu 11. Mungkin gangguan ya. Jadi untuk IRR Bangun. Okay. Bunga IRR lebih
bunga ARR lebih kecil daripada bunga bank Bank lebih kecil daripada GRR, maka investasi ini layak dibangun gitu ya. Iya. Dan ini adalah dokumen kelengkapan pabrik ya. Kita harus mengetahui perda untuk tata kota di wilayah tersebut ya, di Subang. Terus AMDAL itu kita harus menganalisa juga dampak lingkungan yang nantinya akan mencemari lingkungan tersebut dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi industri asam lepolinat ini akan dibangun di Subang, Jawa Barat. Ya, dengan si bahan bakunya adalah limbah jerami padi. Nah, sistem pengolahannya adalah dengan reaksi hidrolisis dengan katalis asam. Nah, pada si diagram alir tadi digambarkan bahwa HCl, sedangkan dalam perhitungan menggunakan asam sulfat. Nah, pada proses penambahan asam ini, jadi bisa menggunakan HCl ataupun asam sulfat, tapi lebih direkomendasikan adalah asam sulfat. Nah, kemudian kapasitas produksi yang kita akan jalankan adalah 20.000 ton per tahun ya, sesuai dengan keadaan bahan baku. Jadi selanjutnya dengan hasil ekonomi, analisa ekonomi tadi, bahwa si industri ini kita simpulkan layak untuk didirikan. Nah, mungkin sampai sini ada beberapa data yang kurang sempurna. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Dan mungkin rekan-rekan mau menyampaikan sesuatu? Tidak, Mas Yona, sudah cukup. Oke, baik. Mbak Yusdiana mau menyampaikan sesuatu? Enggak, sudah cukup sih. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk pra-perancangan pabrik asam lepolinat pada kelompok kami sesuai perhitungan yang sampai saat ini kita analisa memenuhi syarat untuk didirikan atau layak untuk didirikan. Terima kasih atas perhatiannya bagi semuanya. Mohon saran dan kritik yang membangun ya, supaya kita mendapatkan ilmu dari hasil presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.